Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, baik. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan sehingga pada pagi hari ini Allah berikan kesempatan kembali untuk sama-sama kita belajar tentang tajwid, dan semoga dengan wasilah belajar ini Allah berikan kita derajat yang tinggi di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah kita mulai dulu dengan membaca doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa 'amalin qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Qala muallif hafizahullahu ta'ala. Oke, nah sebelum kita masuk kepada pembelajaran berikutnya yakni mutaqaribain, Ya. kita ini sedikit mengulas bahwasanya kita sekarang sudah masuk kepada hukum pertemuan dua huruf. Jadi namanya harfani yaltaqiyani. Jadi dua huruf yang saling bertemu. Ya, jadi setiap huruf pertama ketemu huruf kedua, maka nanti akan ada hukumnya. Nah, hukumnya itu mencakup 4 ini. Ya, yang kemarin mulai dari mutamasilain semisal, terus kemudian mutajenisain. Nah, ini mutajenisain satu jenis, maksudnya apa? Maksudnya adalah satu makhraj. Ya, kalau mutajenisain. Nah, terus kita nanti ini akan masuk pada mutaqaribain dan mutaba'idin. Mutaqaribain yang berdekatan, mutaba'idin yang berjauhan. Kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang mutamasilain gampang sekali, huruf yang sama. Ya, kalau mutaqaribain huruf yang sama, mutaqaribain, mutamasilain huruf yang sama. Ya, itu paling mudah. Pokoknya kalau hurufnya sama, baik nanti yang huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, atau huruf pertama berharokat, huruf kedua sukun, atau huruf pertama berharokat, huruf kedua berharokat. Nanti ada penamaannya. Nah, kalau misal huruf ini mungkin nggak ada di sini atau belum ada ya, kayak gitu. Atau mau ditulis? Apa itu? Jadi kalau yang pertama sukun, kedua berharokat disebut shogir. Shogir. Di sini nggak ada. Nggak ada kayaknya. Anda menulisnya ini aja, set sukun, set harokat, sama dengan shogir gitu. Ini set sukun. Sukun ini ya. Set sukun. Ini kasrah sukun. Iya kan? Iya. Kasrah sama sukun kan? Kayak gini, maaf. Kasroh, fathah atau dhamma. Plus ini. Kalau ini namanya lak mutlak. Kalau pertama sukun, mutlak, harokat, namanya shogir. Kalau pertama berharokat, terus kedua berharokat lagi, namanya kabir. Oh, besar kecil. Shogir kecil. Ya, kalau gede. Besar maksudnya adalah berharokat semua. Shogir yang pertama sukun, kedua berharokat. Kalau mutlak ya yang pertama berharokat, kedua sukun. Nah, udah nih. Ya.
Ya. Hukumnya juga nanti tergantung ini, tergantung ketemunya nih. Kalau misal huruf pertamanya, kalau misal sogir biasanya jadi idgham. Makanya idgham mutamasilain. Kalau misal kabir berharokat semua, ketika bertemu wataroku, bukan apa ya? Kaki misalnya ada dua kaki, nah berarti pertemuan kak pertama dengan kak kedua itu idhar gitu. Juga pokoknya kalau berharokat semua otomatis idhar hukumnya. Kita udah nyampe idhar belum? Belum, ini masih pertemuan dua huruf. Nah kalau hurufnya berharokat semua otomatis nih idhar biasanya. Ya, kalau toh nanti ada yang idgham itu di riwayat lain. Kalau yang kita pelajari itu idhar semua. Kalau sogir ada yang idhar, ada yang idgham. Idhar idgham sudah tahu kan? Idhar idgham itu idhar itu jelas. Kalau idgham itu dengung, masuk. masuk. Nah, Udah. nanti kayaknya. Oke. Izhar, infak. Belum. Aja. Oke. Mungkin kita akan masuk dulu. Ya. Ya, bismillah. 3. Mutaqarribain. Mutaqarribain adalah dua huruf yang berdekatan dalam hal makhraj dan sifat. Contoh, kadzabat Tsamud. Dua huruf yang berdekatan dalam hal makhraj. Contoh, kadzabat Tsamud. Ya, itu antara ta dengan sa. Kadzabat. Ya, dekat kan? Tsamud. Ta di mana? Ta di gigi nih, belakang. Ya. Samud maju. Digigit. Kadzabat Tsamud. Faqad dhalla. Da sama bo. Dhalla. Iya kan? Da sama bo. Faqad dhalla. Ya. Oh, ini makhrajan sifat berdekatan. Mungkin jauh makhrajnya tapi sifatnya hampir sama. Dal sama bot dekat kan, masih ini. Dal sini dal, bot pinggir. Oh, masih di gigi ya. Lidah, masih di lidah. Faqad dhalla. Nakhluqukum. Nah, di situ kalau nakhluqukum. Kokalanya hilang. Qafnya sisa sifat qaf masih ada. Nakhluqukum. Jadi kita masukin dulu ke qaf, kemudian ketika mengeluarkan kita maju. Nakhluqukum. Nakhluqukum. Idgham mutagharribain. Idgham mutagharribain terbagi dua. Pertama disepakati, kedua diperdebatkan. Pertama idgham mutagharribain yang disepakati. Mutaqo. Ini gha. Qaf. Mutaqarribain. Lam bertemu ra. Contoh. Yang disepakati. Hah? Saya tadi ngomong apa? Nggak dibaca tadi. Oh iya. Idgham mutagharribain yang disepakati. Iya. Lam bertemu ra. Contoh. Qurrabi. Dibaca itu Qurrabi. Iya, lamnya hilang.
Ini menurut pendapat Sibawai, Mm-mm. karena menurutnya termasuk idgham wajib pada dua huruf yang berdekatan, makhraj dan sifatnya. Mm-mm. B. Qaf bertemu kaf. Contohnya pada firman Allah dalam surat Al-Mursalat, Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Para ahli qiraah, apalah ahli qiraah? Ini yang berarti kaf, qiraah. Iya dong. Para ahli qiraah sepakat mengidghamkan qaf ke dalam kaf. Mm-mm. Selanjutnya mereka berbeda pendapat. Kalangan jumhur berpendapat idgham ini dijadikan sebagai idgham murni Mm-mm. untuk menyempurnakan tasydid. Sementara Makki bin Abu Thalib dan Abu Bakar bin Mihran berpendapat idgham ini adalah idgham naqis. Idgham tidak sempurna karena tetap mempertahankan sifat isti'la pada huruf qaf. Nah, Menurut riwayat Hafiz dari dua jalur, Syatibiyah dan Tayyibah, idgham ini sebagai idgham kamil atau idgham sempurna. Tandanya adalah melepaskan qaf dari sukunnya serta dengan mentasjid kaf. C. Lam syamsiyah pada 13 huruf akan dijelaskan selanjutnya pada bahasan lam ta'rif. D. Nun sukun dan tanwin dalam 5 huruf lam, mim, ya, ra, dan waw akan dijelaskan selanjutnya. Nah, jadi kita sedang membahas tentang mutaqaribain. Terus kemudian mutaqaribain ini ya kalau yang pertama sukun, berarti yaitu idgham. Nah, idgham ini ada idgham itu apa tadi? Memasukkan. Ya, ini ada yang disepakati, ada yang khilaf. Tidak. Nah, yang disepakati terutama kalau lam bertemu ro, terus ro bertemu lam bertemu ro ya. Qurrabi. Lamnya sudah hilang. Bukan kul robi tapi idgham itu memasukkan ya, bukan dengung ya. Masukkan huruf yang pertama ke huruf kedua. Kalau dengung apa? Dengung itu gunnah. Oh, gunnah. Itu idgham diwani dengung. Ya, karena mungkin terbiasa kita dengarnya idgham bigunnah. Iya. Dengung itu bigunnah itu. Bigunnah. Nah, terus kalau yang kedua qaf bertemu kaf. Ya, nakhluqkum. Pendapat pertama masih menyisakan jumhur ulama. Ya, itu tadi kalau jumhur ulama itu sempurna. Maksudnya berarti apa? Qafnya sudah enggak ada bekasnya, jadi langsung nakhluqkum. Nah, tapi kalau Makki Abu Bakar bin Mihran itu pakainya menyisakan sifat isti'la. Qaf memiliki sifat isti'la. Jadi bacanya nakhluqkum. Kita masuk ke qaf dulu, nakhluqkum. Nah, tapi agak ini juga agak effort juga ya. Ketika yang kedua. Kalau yang pertama gampang, jadi langsung ke kaf saja. Nakhluqkum gitu. Sama-sama boleh. Ya. Nah, kalau ini kalau riwayat Hafiz ini yang riwayat yang di Indonesia terutama menggunakan riwayat Hafiz itu dua jalur, melalui Syatibiyah itu melalui kitabnya Imam Asy-Syatibi ya. Dan kalau Thayyibah itu maksudnya Thayyibatun Nasyr, kitabnya Imam Ibnul Jazari kayak gitu. Jadi ini apa? Idgham sebagai idgham kamil atau sempurna. Ya, ini berarti masuk. Qafnya udah enggak ini lagi. Kafnya udah enggak ada. Qafnya ya. Oh, kalau kaf.
Oh, berarti kalau masuk itu berarti huruf yang di depannya itu kalau idgham di gunna berarti Sukun. oh iya beda Ada lagi ya. hukum mim sukun lagi. Iya ini non sukun. Nah, seperti itu ya. Lam mim ya. Kalau yang C itu lam takrif, alif lam nanti kita akan Syamsiyah. ya. Kalau yang nah oke, Bismillah kita masuk lagi. Kedua, idgham idgham mutaqarribain. Mutaqarribain. Yang Yang diperdebatkan. nah harus lengkap. Berbeda pendapat ini dibahas di dalam ilmu qiraah. Contohnya seperti berikut. Dal diidghamkan ke dalam do. Nah, Contoh. bot. Qadat dhalla. Faqad dhalla. Ya, Faqad dhalla. ya. Itu kan udah hilang berarti. Ya itu Faqad dhalla. itu di dalam ilmu qiraat makanya kalau kita belajar qiraat atau belajar riwayat Al-Qur'an nanti akan ditemuin yang seperti itu. Tapi kalau yang hafaz enggak. Waqad dhalla. Ya, waqad dhalla. Waqad dhalla. Waqad dhalla. Dhalla. Waqad dhalla. Oke, terus Ini hamas. Kalau yang itu hafaz. Ya, terus Ta diidghamkan ke dalam ta. Contoh kadzabat samud. Ya. Kalau di kita di halaman kadzabat samud. Ya, kadzabat samud. Kita itu di hafaz. Kita jalur hafaz. Oke, riwayat ini riwayat Hafiz dari Hashim membaca semua itu secara idhar, secara jelas. Jadi kita bacanya jelas. Faqad dhalla kadzabat samud. Oke. Jelas, mantap. Faqad zamud. Apa mutaqarribin tadi artinya? Mutaqarribin. Dua. Berpendapat. Mutaqarribain. Baru tadi mutaqarribin itu berdekatan. Oh, berdekatan. Makhraja dan sifat. Ya. Kalau yang mutamatsilain apa? Mutamatsilain. Paling gampang nih. Berdekatan sifat dan makhraja. Apa? Berdekatan sifat dan makhraja. Sama. Oh, sama. Kan sama-sama hurufnya sama. Oh iya. Mutamatsilain hurufnya sama. Oh iya, ini mutasilain. Iya. Ini mutajanisen. Mutamatsilain yang pertama. Oh, oke. Ini hurufnya sama pokoknya, gampang sekali. Hurufnya sama. Nah, kalau mutajanisen satu makhraj. Ya. Satu makhraj. Beda sifat. Kalau mutabain, mutaqarribin dulu mutaqarribain berdekatan makhraj dan sifat. Oke. Sekarang yang terakhir ini mutabain. Biasanya mutabaidin ini jarang dibahas di buku tajwid. Kenapa? Karena memang sudah pasti mutabaidin itu hukumnya idhar. Oh iya. Karena jauh. Ya, tapi kita akan baca dulu. Yo. Dua huruf yang saling bertemu. 4. Mutabaidain. Ya. Mutabaidain adalah dua huruf yang berjauhan dari sisi makhraj dan sifat. Contoh, tashkurun, yu'minun, an'amtu alaihim, man amana, an'amta alaihim, man amana. Oke. Hukum dua huruf yang berjauhan dari sisi makhraj dan sifat adalah dibaca idhar jelas. Gitu kan. Ya. Contoh, man amana, nun di mana? Nah, di lidah, ujung lidah nih, depan nih kan. A di mana? Tenggorokan. Tenggorokan. Ya. Jauh kan? Ya. Nah, karena jauh itu
An'amta, amta, Oh, an'amta, ta sama a, ta'a. ta'a. Nah, kejauhan. Mim ta, mim. Oh, ini yang pada huruf-huruf saling bertemu ini berarti huruf akhir kata sama huruf awal kata. Enggak sih. Enggak juga. Tapi semuanya. Ini an'amta, a ketemu nun. Oh, yang A penting ketemu nun sukun. jauh. Berarti patokannya sukun. Enggak, semuanya harokat. Tadi kan kita sudah nulis harokat temu sukun, harokat sukun temu harokat, harokat temu harokat. Iya, Itu iya, maksudnya iya. huruf pertama Huruf yang pertama, berharokat, kedua tidak kayak gitu dan macamnya. Oh, iya, iya, iya. Ini kalau misal dijabarkan pertama mutakoriben, hamzah Iya. ketemu nun. Mm-mm. Nah, nun ketemu ain mutakoriben lah, mutabaidain. Hamzah ketemu nun mutabaidain. Ini Nun namanya ketemu A, kalau pertama berharokat, kedua sukun berarti mutlak, mutabaidain yang mutlak. iya, Nun sukun ketemu ain jauh, mutabaidain berarti yang jauh. sogir. Tadi kan ada tulisan. Sogir. Nah, Ya. terus mim ketemu an'am, Ain ketemu mim. Baru mim kemudian ta. jauh juga. Ain ketemu mim, an'amta. Oh, ini berarti huruf pertama harokat, kedua sukun berarti mutlak. Tadi mim ketemu ta, mim ta, mim. Ya ini Ta. ini hampir Hampir dekat, dekat. tapi ada apa? Ta, Melewati mim. ini Ta, mim. makhrajnya sini. Iya. Tapi kan dari makhrajnya bibir sama ini kan jauh, bibir sama Nah, saya nanti mim sukun bertemu ta itu kan masuk kepada izhar syafawin nanti. Ya, Oh, gitu. begitu. Catatan. A. Tanda idgham kamil, idgham sempurna. Dalam tulisan mushaf adalah tidak memberi sukun pada huruf pertama dan mentasjid huruf kedua. Contoh. Irqab. Irqab. Nah, ini jadi ini nyambung sini. Oh. Irkam ma'ana. Jadi sukun bertemu mim. Bukan kita bacanya irkab ma'ana, bukan. Oh. Tapi masuk ini. Nah, ini idgham kamil. Masuk ya. Asawwakanu. Asawwakanu. So tebalkan. Asawwakanu. Ya, cuma jangan kita dengungkan lama ya. Nggak boleh. Asawwakanu. Karena di sini ada tasjid. Ya. Asawwakanu. Ya. Yudarikumu. Nah, yudarikum. Nah, kafnya sempurna. Kaf yang pertama sukun masuk pada kaf. Gitu. Nah, yudarikum. Yudarikum. Oke. As-sama. Ya, kalau ini nanti masuk alif lam juga nanti. Alam nakhluqukum. Nah, alam nakhluqukum. Nah, gitu sempurna. Terus wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kamil, kalau idgham yang kamil atau yang masuknya sempurna, itu biasanya kalau di mushaf kita, kalau di mushaf Madinah nanti kita cek, biasanya pakai tanda tasdid. Ini ya. Kalau di mushaf Madinah biasanya yang kamil itu tasdid, pakai tasdid. Kalau yang nakis nggak pakai. Yang nakis itu yang kurang sempurna masuknya, nggak pakai tasdid. Tapi kalau di mushaf Indonesia biasanya pakai tasdid semua. Ya. Oke, lanjut. B. Tanda idgham naqis. Naqis. Idgham tidak sempurna. Dalam tulisan mushaf adalah tidak diberi sukun pada huruf pertama dan tidak mentasjid huruf berikutnya. Contoh, ahabtu, faradtu, faradtum, basyattum, basattum,
basa, basatum, basaut, basatta, basatta. Ya, kalau nakis itu karena sifat huruf pertama itu masih melekat. Nah, kalau contohnya di sini itu ketika po bertemu ta. Ahabtu, 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 ahabtu. antum masih ini To. to tanya ngikut to. Itu tadi. Ahabtu. Itu. Jadi ketika ahab tebal, ahab tu farab tu. Gitu. Ya, ini nakis. Jadi sifat yang pertama masih sifat huruf pertama masih ada. Kalau yang kamil sifat huruf pertama itu sudah nggak ada lagi, jadi langsung masuk ke huruf yang kedua. Itu. Nah, kalau yang nakis biasanya sifat yang pertama isti'la, sifat kedua istifal. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada lam ta'rif. Lam tahu. Kok ta'rif? Nah, ini nanti biar dibaca. Lam ta'aruf. Salah. Ta'rif bukan ta'aruf. Lam ta'rif. Lam ta'rif adalah lam sukum sebelum kata benda yang dijadikan orang Arab sebagai nama-nama benda untuk pemberitahuan. Didahului hamzah wasal yang di fathah. Contoh as-sama'i, al-jibal, al-jibal. Iya kan udah ini, udah dikasih tahu. Kalau alif lam pasti al, kalau depan pasti al. Depan pasti pakai fathah. Kalau di tengah dibaca enggak? Enggak, kalau di tengah enggak dibaca karena hamzah wasal. Hamzah wasal jadi. Langsung. Kondisi lam ta'arif bersama huruf-huruf hijaiyah setelahnya. Kondisi lam ta'arif bersama huruf-huruf hijaiyah setelahnya ada dua, yakni pertama, qamariyah dibaca ishar pada 14 huruf, dan kedua, syamsiyah dibaca idgham pada 14 huruf. Pertama, lam qamariyah. Orang Arab membaca izhar. Izhar ini jelas. Orang Arab membaca izhar saat lam ta'arif bertemu 14 huruf hijaiyah yang dirangkum Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, hidup pada tahun 1198 Hijriah, pada kata-kata berikut. Ibaghi hajjaka wa khaf aqimah. Ya, itu rumus dari alif lam qamariyah. Ibaghi hajjaka wa khaf aqimah. Kemudian karena jauhnya makhraj lam dari makhraj tersebut, contoh al-hajj, al-ard, al-qamar, al-jibal. Kedua. Lanjut. Lam syamsiyah. Orang Arab yang mengidghamkan lam alif, memasukkan lam alif pada 14 huruf yang berdekatan dengannya, mutagharribain, kecuali lam, karena ini termasuk dua huruf yang semisal mutamatsilain. Contoh wasyamsu, wasyamsa, al-lail, ad-da'i, as-sama. Oke. Jadi ini lam ta'rif ya. Ini untuk apa namanya? Kalau alif lam ini hanya masuk kepada nama-nama. Atau nanti kalau kita mulai belajar bahasa Arab itu isim. Isim kan nama, kemarin ismun nama. Itu untuk nama-nama saja. Jadi bukan masuk alif lam itu tidak akan masuk pada kata kerja. Tapi pada nama-nama saja. Contoh ini nih maktabun, nanti jadinya al-maktabu. Oke.
Tuh santri. Tidur. Fatih, mana tafal? Ada liman saja. Sekalian ini. Taruh. Nah, foto. Kejar tayang kali mereka ya. Ah? Kejar tayang. Ya, harus namanya belajar ya. Iya, namanya juga santri. Harus susah-susah dulu. Emang iya. Untuk membentuk ini sih pribadian karakter. Siap. Tapi kalau ridho, pokoknya ridho nih atas semua aturan yang ada di pesantren. Ya nanti ketika lulus insya Allah akan berhasil gitu. Berhasilnya itu dalam tanda kutip maksudnya apa-apa yang diarahkan, nah itu akan terus dilanjutkan itu bisa sampai akhir hayat itu kan. Tapi kalau misalnya di pesantren nggak ridho, nah misal ada aturan ini apa sih nah itu akan kelihatan nanti hasilnya. Nah, gitu. Yes. Nah, ya semuanya kembali kepada hidayah Allah. Nah, sama ini juga kan kayak ini kalau ya gak ikhlas itu kan berat. betul. Kalau Ya, nggak udah ikhlas jadi ini jadi apa? jadi beban rasanya. Jadi beban, jadi cobaan. Belajar jadi cobaan. Padahal lanjut dulu ini. Lanjut sampai dulu. habis ini. Wih, sebenarnya kita masuk hukum mim. Kita ini pokoknya hukum mim dulu nih. Hukum mim belum. Hukum nun. Yang sedikit dulu. Hukum nun banyak. Ada 5 sih. Yo. Al-Jamzuri menyatukan 14 huruf tersebut di awal-awal kata bait berikut. Tiba thumma sirrah, tiba thumma si, tiba thumma sil, tiba thumma sil rahman Tafuz rahma tafuz tif za tif tafuz dif zani'am da'su Allah dhannin zur syarifan lil karam. Ya, jadi lil karam. Kalau yang ini huruf-huruf alif lam syam Samsia. Ini sebenarnya ada maknanya, kayak Ibgi Hajaka juga ada maknanya itu luar biasa ya. Kalau Ibgi Hajaka, Ibgi carilah hajaka kebutuhanmu, wakhof dan takutlah akimahu dari siksaannya. Itu maknanya luar biasa banget. Pokoknya kalau para ulama itu kalau misal bikin apa nih rumusan kayak ini kan rumusan alif lam syamsiah padahal tapi dikasih apa namanya bait-bait yang artinya itu mendalam sekali gitu. Nah ini juga nih apa tib toba ya tib, baiklah berbuat baik. Tsumma sil rahman, kemudian sambunglah tali silaturahim. Atau kasih sayang, sambunglah kasih sayang. Tafus, kamu akan faza, akan menang atau berhasil. Dzani'am, dhafa itu apa namanya berkunjung. Dzani'am pada orang yang punya karunia. Da' su'adzanin, tinggalkanlah su'adzanin, su'udzon. Tinggalkanlah prasangka buruk. Terus zonin zur syarifan, kunjungilah. Kalau tadi bertamu, kalian sekarang kunjungi syarifan, orang yang mulia. Karom sama syarifan yang karom mulia dua-duanya.
Nah, jadi wah artinya luar biasa. Mantap. Saya pernah belajar ini pelajaran nahwu itu dikasih contoh itu wah memang Syair-syair mantap. enggak, kadang syair kadang perkataan, contohnya pakai ini contoh perkataan sesuai dengan kaidah yang dipelajari, tapi maknanya itu wah kena banget deh gitu, mendalam gitu ya. mendalam. Nah, itu Jadi memang. kita juga akhirnya ingat. Padahal kita belajar nahwu nih, Iya. tapi dimasukkan tentang adab, tentang akhlak, Iya, tentang iya. keimanan. Wah ini memang nggak kaleng-kaleng ya gitu. Insya Allah. Terus Catatan. Tanda idhar lam ta'arif pada tulisan mushaf adalah tanda kepala huruf kha, qaf, tanda titik di atas lam. kha tanpa titik. Oh, tanpa titik di atas lam. Iya. Mana? Oh mungkin ini kepala kha alif lam. Ini kha Adalah tanda kepala huruf tanpa kha. titik, berarti kayak gini. Ya ini nih. Ini kha. Sukunnya kayak gini. Oh. Sukunnya bentuknya kayak gini. Oke. Al-qamar. Kalau ini kan sukunnya ini nih bulat. Iya, nih. bulat sempurna. Kalau ini bentuk sukunnya kayak. Terus yang Hmm. kedua, Tanda idgham lam ta'rif dalam lam ta'arif dalam tulisan mushaf adalah tidak diberi sukun dan mentajdid huruf berikut. Contoh wasyamsa, ad-da'i, as-sama. Jadi kayak gitu. Kalau ini gampang sekali insyaallah. Pokoknya kalau alif lam syamsiyah ada tasdidnya. Udah simple. Ya. Kan berarti alif lamnya tidak terbaca. Ya, kemarin apa namanya filosofi ini alif lam itu kenapa dinamakan asyamsiyah sama al-qamariyah? Arti dari syams apa? Syams matahari. Oh ya. Kalau qamar, qamariyah bulan. Kalau syams matahari. Ya. Kenapa syamsiyah namakan syamsiyah? Karena nggak jelas. Jadi kita melihat matahari itu nggak bisa. Ya harus dikokola dulu, dipantul nih baru bisa nih. Hah? Dikokola dulu. Kalau melihat matahari dipantul. itu melenceng itu. Iya. Kalau gerhana bulan gerhana matahari kan dipantul. Ya kalau gerhana ya. Kalau kita melihat matahari langsung kan nggak bisa. Nah ini maksudnya lamnya itu tidak terbaca. Kita tidak bisa membaca lam secara jelas. Gitu. Makanya lamnya hilang masuk pada huruf alif lam syamsiyah itu. Dan kita pun kalau ngelihat matahari itu kalau secara langsung ya bisa katarak atau apa gitu atau kalau matahari siang ya. Iya. Kan beda kalau senja kan bisa dilihat. Oh iya. Lagi sunset. Iya. Naik gunung, sunrise. Atau sunset, mantap. Itu kenikmatan kita sambil mentadaburi alam ya. Betul. Nah, kalau yang satunya lagi qamariyah. Kenapa? Karena bulan bisa dilihat dengan jelas. Bisa dilihat dengan jelas. Bagaimana lam kita bisa baca dengan jelas lamnya. Alif lam qamariyah. Di sini ada yang ditanyakan? Seperti biasa tidak ada. Hubung waktu. Kayaknya mungkin sampai sini dulu. Alhamdulillah. Kalau kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Amin. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah membahas tentang pertemuan dua huruf. Ya. Ya, ada 4 nih pertemuan dua huruf. Ya, pertama mutamasil. Lain apa? Simpelnya mutamatsilain. Ya, simpelnya adalah dua huruf yang sama makhraj. Dan sifat. Kalau makhraj dan sifat sama, otomatis hurufnya sama. Kayak gitu. Ya. Simpel. Yang kedua, mutajanisain. Apa nih? Huruf yang sisi dan makhrajnya namun berbeda. Iya. Dua huruf yang sama. Makhrajnya
Makhrajnya Nya sama, tapi sifatnya sifatnya berbeda. beda. Contohnya Po sama ta, po, sin ya. sama sod. Sin, sod, Sod, zai, ya itu zai. intinya Itu. makhrajnya sama. Terus yang Ya, ketiga sama. mutaqaribain ini berdekatan, ya. Antara makhraj dan Sifat. sifatnya. Terus yang keempat Berjauhan. tambah idain berjauhan. Mutabadiain. Jauh. Iya. Ya, Gitu. seperti itu. Jadi Siap. kalau yang alif lam Alif lam lam. ta'rif itu lam ta'rif Lam. ya masuknya pada isim atau nama, ya. Isim. Tidak bisa masuk pada fiil atau kata Iya, kerja. kata kerja. Pokoknya kalau ada alif lam antum melihat di Al-Qur'an, oh ini pasti kata kerja. nih. Apa nih ya artinya ya? Nah, kalau kita misal pakainya mushaf Al-Qur'an yang perkata akan lihat, oh ini artinya misal asama artinya langit. Nah, terus adai artinya pendakwa. Terus apa itu al-lail malam. Al-jibal gunung. Al-qamar bulan. Al-ard kursi. Bumi. Al-hajj haji. Gitu. Ini semuanya ini yang di lingkungan kita itu pakai al misal nih. Ini yang ada di sini al-mutaffifin, orang-orang yang curang artinya. Kayak gitu. Ini misal kipas mirwahatun, al-mirwahah. AC namanya mukayyifun, al-mukayyif. Pintu babun, al-babu. Al-malak. Al-malak malaikat. Malaikat. Malakun. Atau kalau malik raja. Nah, gitu. Dan bedanya apa sih? Kok ini disebut lam ta'rif? Nah, jadi kenapa yang jadi pertanyaan kok ta'rif maksudnya apa? Ya, ta'rifun itu pengetahuan. Maksudnya apa? Ini misal nih, maktabun. Tapi kalau misal al-maktabu, meja itu tuh kita sudah menentukan. Pokoknya kalau ada alif lam, kita sudah tahu yang mana nih. Dan tahu punya siapa, tapi menyebutnya secara umum tapi udah ditentukan al-maktabu. Maksudnya meja ini. Tapi kalau maktabun, meja apa aja. Nah, gitu. Ya. Jadi menunjukkan. Jadi bukan umum ya, tapi udah khusus nih, udah spesifik kita ketahui. Ini di orangnya nih gitu kan. Iya. Makanya nama orang itu nggak pakai alif lam, sudah diketahui. Poso nggak pakai al poso, nggak usah. Poso udah berarti sudah diketahui. Makanya orang itu kalau nama orang udah diketahui. Muhammadun udah Muhammad. Nggak usah pakai al Muhammad. Al-Bantani kan bisa? Al-Bantani kan bisa. itu nanti beda lagi. Al-Yukyain gitu kan. Al-Jawi udah banyak yang naruh Al-Jawi. Gitu ya. Siap. Allah alam bisawab. Ya, semoga Allah mudahkan kita. Amin. Dan semoga dengan wasilah takwa Allah buahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa rezeki semalam? Itu takwa. Rezekinya berupa apa? Takwa. Rezekinya itu ya takwa. Nanti kan takwa itu yang membuka. Enggak harus yang zahir. Enggak harus zahir. Enggak ada ketenangan hati. Enggak serta-merta harta dunia. Tapi bisa berupa ketenangan hati atau mungkin Allah berikan taufik kita untuk taufik itu kan hidayah. Hidayah kita untuk memiliki hati yang kuat, tabah, sabar. Betul. Jadi hidup kita itu enjoy. Masya Allah. Enjoy your life. Mungkin itu saja kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mati? Belum.